pagi, Ibu Bapak Saudara sekalian, kelas dewasa wanita, pria, dan kelas dewasa wanita senior. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pelajaran ke-11 ini. Pagi ini, sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sudah tiba saatnya ya Tuhan, Kau isi hamba-Mu ini, yang lemah ini Tuhan, dengan kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Roh Kudus menolong hamba-Mu ini dengan kebenaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Kita semuanya sudah hampir menyelesaikan triwulan keempat di tahun 2020 ini. Masih hanya 2 minggu lagi. Kita meninggalkan tahun 2020 yang kelabu ini, supaya cepat berlalu masuk ke tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita, orang-orang yang percaya, dan memberi harapan kepada kita, orang-orang yang percaya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan firman Tuhan pelajaran ke-11 ini yang akan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Judulnya sikap benar berserta perjamuan Tuhan. Ada 6 usul yang harus disampaikan. Usul yang pertama di sini dikatakan perjamuan Tuhan adalah waktu untuk mengingat. Ini adalah usul yang pertama. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk mengingat. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan. Di dalam peraturan-peraturan yang berikut ini, aku tidak memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal ini sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan minum perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu, kata Rasul Paulus. Jadi pada pelajaran pada pagi hari ini kita akan melihat dari usul yang pertama ini, bahwa di sini dikatakan di ayat 24. Dahulu di Korintus perjamuan Tuhan ini digabung dari perjamuan Tuhan dengan perjamuan kasih. Kalau kita pikirkan, kalau perjamuan Tuhan dan perjamuan kasih digabung, saya rasa kurang cocok. Karena perjamuan Tuhan kita harus benar-benar bersikap benar, kudus, suci menerima perjamuan Tuhan. Tetapi kalau perjamuan kasih, kebanyakan orang makannya makan seenaknya, minumnya minum sampai mabuk-mabuk, tidak memikirkan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Maka ini di sini kata Rasul Paulus di ayat 22. Apakah yang kukatakan kepadamu itu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu, kata Rasul Paulus. Di sini di ayat 24, ayat ini menyatakan menjadi peringatan akan aku, menjadi
peringatan akan aku. Berarti perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk mengingat pengorbanan Kristus bagi orang berdosa. Mengingat bukan sekedar memasukkan Yesus ke dalam pikiran kita, tetapi menghayati dengan menghidupkan kembali ingatan akan kehidupan penyaliban dan kematian Yesus. Berapa hal yang bisa kita ingat tentang Yesus dalam perjamuan Tuhan, antara lain kerelaannya untuk menjelma menjadi manusia hina, kesetiaannya untuk menanggung siksaan salib, kasihnya untuk menggantikan tempat kita dihukum, pengorbanannya untuk menyerahkan nyawanya bagi orang dan lain sebagainya. Jika dalam waktu singkat itu kita mengingat Yesus, maka kita akan serius mengikuti perjamuan Tuhan. Saya tekankan di sini bahwa pada saat perjamuan Tuhan bukan sekedar memasukkan cuplikan video Yesus Kristus disalibkan ke dalam pikiran kita. Dalam upacara perjamuan Tuhan, orang percaya harus bersikap menghayati kehidupan penyaliban, kematian, dan juga kematian Yesus. Jika tiap perjamuan Tuhan kita siap menghayati pengorbanan Kristus, maka akan dihasilkanlah sikap yang tepat dalam perjamuan Tuhan. Inilah poin usul yang pertama. Usul yang kedua, perjamuan Tuhan adalah untuk merenung. Saya bacakan di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Di sini dikatakan ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjamuan baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan bagi aku. Peringatan bagi Tuhan Yesus. Nah, di sini kita disuruh mengingatkan, kesempatan kita untuk mengingatkan dan merenungkan arti pengorbanan Kristus bagi kita secara pribadi. Paulus menuliskan di 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Adalah benar menurut Alkitab bahwa Yesus mati bagi orang berdosa. Tetapi apakah itu maknanya bagi secara pribadi, bagi kita secara pribadi? Apakah maknanya bagi kita secara pribadi? Jika ya, maka seharusnya cara hidup kita menunjukkan penghargaan terhadap pengorbanan Yesus, di mana kita berjuang hidup seturut kehendaknya. Dengan demikian, kita tidak main-main dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Penekanannya, upacara perjamuan Tuhan menjadi waktu untuk merenungkan nilai pengorbanan tubuh dan darah Kristus bagi kita pribadi. Oleh karena dosa-dosa saya, itu oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa saya. Itulah usul yang kedua. Usul yang ketiga, perjamuan Tuhan adalah waktu untuk menyatakan posisi kita. Usul yang ketiga ini menyatakan posisi kita. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, baik pribadinya sebagai manusia sejati, kematiannya, kebangkitannya, keberadaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun fakta-fakta Alkitab lainnya. Namun, ketika kita ikut perjamuan Tuhan, kita sedang menyatakan posisi kita bahwa kita ada di pihak Yesus Kristus dan mempercayai segala yang dikatakan di Alkitab tentang Yesus Kristus. Ikut perjamuan Tuhan berarti kita tidak malu mengakui pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Penekanannya mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan
berarti menyatakan posisi kita berkenaan dengan Yesus Kristus. Orang menyaksikan tahu bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Inilah usul yang kedua. Usul yang ketiga. Usul yang keempat, perjamuan Tuhan adalah waktu untuk memberitakan karya Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26 bagian B tadi menyatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kata memberitakan bahasa Yunani dapat juga berarti mendeklarasikan secara terbuka, memproklamirkan, mengkhotbahkan, dan juga merayakan. Selain menjadi kesempatan memuji Kristus atas pengorbanannya, perjamuan Tuhan menjadi sebuah khotbah yang diperagakan ayat 26 tadi. Berarti dengan perjamuan Tuhan kita memberitakan penyaliban, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan ke surga dan kedatangannya kembali. Kedatangan Yesus kembali. Inilah Injil Yesus Kristus, baik dalam bentuk upacara perjamuan Tuhan maupun dengan penjelasan makna perjamuan Tuhan. Berita Injil Yesus perlu diberitakan di Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau masih ada keluarga yang belum percaya, kita bawa menyaksikan upacara perjamuan Tuhan. Inilah saat kita PI bagi mereka yang belum percaya. Inilah usul yang keempat. Usul yang kelima, perjamuan Tuhan adalah waktu untuk memantapkan harapan. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk memantapkan harapan. Usulan yang kelima. Kita kembali ke 1 Korintus 11 ayat 26b. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anak kalimat ini menunjukkan bahwa perjamuan Tuhan menjadi saat kita mengarahkan hidup kita kepada pengharapan bahwa suatu saat nanti Yesus akan datang kembali. Namun Ia telah berjanji bahwa Ia datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Terdapat di 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan di sini. Dari 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di 1 Tesalonika 4, saya akan bacakan di sini ayat 16 sampai 18. Di sini dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan mendirikan Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah usul yang kelima, bahwa perjamuan Tuhan ini saat kita berpagi bagi mereka yang belum percaya. Dan juga usul yang kelima ini di 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan apa yang telah dikatakan, supaya kita perlu yakin percaya bahwa Tuhan pasti
akan datang. Jadi perjamuan Tuhan harus dijalankan dengan sikap benar. Karena upacara itu akan memantapkan harapan kita bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Kita perlu percaya bahwa janji Yesus Kristus pasti digenapi. Itu usul yang kelima. Usul yang keenam, usul yang terakhir. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk introspeksi diri. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk introspeksi diri. Di sini saya ingatkan di ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Paulus meminta jemaat di Korintus menguji diri sendiri sebelum ikut dalam perjamuan Tuhan. Dan juga untuk kita semua yang perlu dievaluasi antara lain ada 3 hal. Bagian B, bagian A, B, dan C. Apakah kita mengakui tubuh Tuhan? Bagian A, ayat 29. Di sini dikatakan di ayat 29 bahwa karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi siapa yang makan dan minum perjamuan Tuhan, artinya kita harus mengakui benar-benar bahwa tubuh Tuhan dan juga roti yang kita minum itu adalah tubuh Tuhan dan cawan yang kita minum itu adalah Tuhan. Jadi artinya percaya kepada pengorbanan tubuh dan darah Yesus untuk keselamatan kita. Jika tidak percaya, ada penderitaan atas kita baik berupa kelemahan tubuh, sakit, bahkan kematian. Itu terdapat di 1 Korintus 11 ayat 30. Apakah bagian B? Apakah kita tidak serakah, egois, dan perselisihan dan menimbulkan perpecahan? 1 Korintus 11 ayat 33. Jemaat di Korintus menggabungkan perjamuan kasih dengan perjamuan Tuhan. Namun ada yang serakah atau egois sehingga menimbulkan perselisihan bahkan menyebabkan perpecahan. Yang tadi sudah saya baca di ayat 18. Itulah bagian B. Bagian C. Apakah semua dosa sudah diselesaikan dengan Tuhan? Kata menguji berarti membuktikan suatu layak atau tidak layak. Ini bukan berarti peserta perjamuan Tuhan harus yang tanpa dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi jika ada dosa, jadi kita sudah menyelesaikannya. Jadi jangan sampai kita menyimpan dosa-dosa kita. Kalau kita mau ikut perjamuan Tuhan, kita harus menyelesaikan dosa-dosa kita sesama dengan orang-orang yang mungkin yang bersangkutan. Meski perjamuan Tuhan itu hanya upacara simbolik untuk menggambarkan karya penebusan Kristus, tetapi harus menjalankannya dengan kesungguhan. Inilah pelajaran 11, sikap benar peserta perjamuan Tuhan. Tapi saya ulangi lagi di ayat hafalannya, di ayat 27, 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Inilah peringatannya buat kita. Jadi kalau kita mau makan perjamuan Tuhan, kita harus menyelesaikan dulu masalah kita dengan Tuhan, supaya pelajaran pada hari ini kita mempunyai sikap yang benar sebagai peserta perjamuan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini.
Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan menyerahkan semuanya di tangan kasih Tuhan. Amin. Selamat bergabung di kelas masing-masing. Terima kasih.